lakukan selama IKPL selama lebih kurang 4 bulan di SD Islam Muhammadiyah di Plaza. Untuk slide pertama ada yang namanya pendahuluan. Dalam praktek pendahuluan ini, praktek lapangan bersama atau PL untuk di jurusan bimbingan dan konseling merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa prodi bimbingan dan konseling. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional, personal, pedagogik, dan kompetensi sosial yang harus dicapai oleh setiap calon peserta didik. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi serta pembinaan kepribadian peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Bimbingan dan konseling membantu individu yang mengalami masalah-masalah terkait dengan kehidupan efektif sehari-hari atau CAS klien dalam menyukseskan kegiatan konseling ini. Berbagai pihak baik dengan guru, orang tua, administrasi kantor, dan masyarakat, guru BK bekerja dalam berbagai masalah, baik masalah emosional, sosial, pribadi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di sini ada yang pertama yang melakukan yaitu jenis kegiatan pelaksanaan. Yang pertama itu melakukan tindak lanjut bagi anak yang berpakaian tidak rapi dan terlambat datang ke sekolah. Adapun yang melakukan kegiatan ini adalah agar sekolah ini lebih menunjang lagi ketertiban serta kerapian anak dalam ke sekolah, karena bagaimana kata orang, tidak ada anak yang tidak bisa, kecuali apalagi anak yang tidak rapi. Mungkin itu akan menjadi salah satu penghambat untuk mereka mengejar pendidikannya. Selanjutnya yaitu Indah pernah melakukan kegiatan meditasi pada kelas 6. Meditasi ini seperti Indah kayak membimbing anak-anak. Indah menumbuhkan dulu kesadaran anak-anak tersebut terhadap dirinya sendiri, apa permasalahan, karena kegiatan meditasi ini bisa menjadi penunjang ketika anak itu mempunyai masalah yang cukup dalam. Jadi kita bisa menyelesaikannya melalui namanya teknik meditasi. Selanjutnya yaitu membuat mading. Alhamdulillah mading ini berjalan dengan lancar dan mahasiswa juga ikut berperan aktif dalam membuat mading, seperti membuat karya-karya yang sangat menunjang seperti no bullying dan cara menjaga kebersihan. Yang selanjutnya yaitu penyambutan anak setiap pagi di gerbang sekolah. Ini bertujuan agar anak-anak tersebut merasa kalau dirinya itu sangat diharapkan, sangat disayangi, bahkan sangat dirangkul ketika kita datang di gerbang sekolah. Kita menyambut anak dengan berbagai jenis cara kita berbicara, baik terkadang kita berbicara bagaimana paginya nak, apakah hari ini sangat bahagia. Dari situ kita bisa melihat anak ini sepertinya tidak bahagia, ada apa ini. Kita bisa berpikir bahkan kita bisa mencari jalan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang selanjutnya yaitu ada yang Indah juga mengajar mengaji dan tahfiz. Tujuan mengajar mengaji dan tahfiz ini agar anak-anak dari SD Islam Al-Azhar ini bisa menjadi anak yang berpotensi, anak yang bisa mewujudkan wadah Islam yang lebih kental lagi. Selanjutnya di sini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan setelah melakukan konseling kelompok dengan anak kelas 5 dengan tema yaitu stop bullying. Yang di slide sebelah ada bimbingan kelompok besar yang diadakan di musola sekolah, yaitu anggotanya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Indah memberikan ini waktu itu juga dengan tema stop bullying. Selanjutnya memberikan bimbingan kelompok di kelas. Bimbingan kelompok di kelas ini yang pertama yang waktu itu dilakukan di kelas 6 dengan tema yaitu
eh, motivasi belajar. Motivasi belajar, kenapa Ina mengambil tema itu terhadap anak-anak? Karena Ina merasa anak-anak ini sangat susah dalam belajar dan susah untuk menentukan kemana arah dan tujuannya setelah ini. Dari ini ada foto atau dokumentasi Indah dan salah satu anak yang mengalami masalah yang menurut Indah dia susah untuk menyesuaikan diri dengan temannya. Permasalahannya dia kadang-kadang sering dibilang tembak, kadang-kadang diejek, kadang-kadang juga didorong sama temannya, tapi susah untuk melawan gitu. Dan pelaksanaan konseling individual ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah dokumentasi setelah melakukan bimbingan kelompok. Ini setelah melakukan bimbingan kelompok dengan anak-anak yang perempuan, yaitu dengan tema menjaga aurat. Yang selanjutnya itu memberikan motivasi belajar kepada anak kelas 3 atas permintaan wali kelas. Karena wali kelas merasa anak kelas 3 ini susah untuk diatur. Sebenarnya bukan anak-anak yang susah diatur, tapi anak-anak itu butuh power of ibu di dalam kelas. Yang dari kelas 3 sampai kelas 6 yang pernah Ina masuki, anak-anak itu lebih cenderung dia mementingkan yaitu power of ibu, bukan lagi sosok seorang guru tapi ibu. Dia bisa kayak berkeluh kesah, kayak bisa melihatkan kalau ada masalah bercerita dengan ibu. Dan selanjutnya melakukan konseling individual terhadap peserta didik yang bernama Zila. Anak ini memiliki permasalahan yaitu sering dibully. Karena dia sering dibully, jadi tidak mempunyai teman di dalam kelas. Kadang-kadang sering dikucilkan dari kelas. Kadang-kadang yang dibilang sama Zila itu masalahnya dia sering diejek karena badannya besar, bau badan juga, katanya seperti itu. Jadi Ina memberikan penyelesaian yaitu dengan cara teknik konseling kursi kosong, di mana teknik kursi kosong ini Ina memberikan yaitu coba dibayangkan kalau seandainya teman yang mencaci Zila itu ada di depan Zila, bagaimana cara Zila untuk membicarakan agar dia tidak lagi membuli Zila, bagaimana cara Zila untuk memberitahu kepada teman Zila kalau Zila ini juga tidak ingin seperti ini, juga ingin berbaur dengan teman-temannya. Alhamdulillah konseling individual ini dengan teknik kursi kosong berjalan dengan lancar. Dan setelah Indah melakukan banyak kegiatan, alhamdulillah selesai juga pembuatan program tahunan bimbingan dan konseling bagi Indah untuk SD ini, khususnya untuk anak-anak yang di kelas tinggi. Alhamdulillah itu sangat menurut Indah, semoga ini bisa membantu nantinya. Dan ini adalah penyebaran, Indah juga pernah menyebarkan AUM di kelas 6. Penyebaran AUM ini adalah alat ungkap masalah. Alat ungkap masalah di mana anak-anak bisa menceritakan permasalahan apa yang dia rasakan, permasalahan apa yang besar rasanya dan susah untuk dia terima di dalam hati. Di sini juga ada profil kelompok hasil analisis sosiometri di kelas 4. Alhamdulillah sosiometri ini juga berjalan lancar, dan hasilnya nanti akan Indah lihatkan di program yang nanti Indah serahkan di kemudian hari. Terima kasih Zah, mungkin itu saja presentasi dari Indah. Sebelumnya Zah, kalau ada komentar, saran, dan pertanyaan, Pertama saya ingin menanyakan tentang meditasi ya.
Oh, tadi kalau saya analisanya kan namanya yang anak perempuan semua. Oh, bagaimana tuh laki-lakinya? Oh, ada nggak di dengan cara juga di perempuan atau memang perempuan saja? Kemarin itu alhamdulillah yang melakukan untuk laki-laki dan juga perempuan Za. Jadi yang waktu itu tersorot di foto dan cuma waktu itu yang perempuan Za, karena yang laki-laki ada yang sedang mau masuk kamera juga Za. Jadi susah untuk dokumentasikan gitu Za. Jadi seolah-olah nanti jangan dikira ini melakukan dokumentasi itu hanya sebagai ajang untuk mengambil dokumentasi saja gitu. Jadi kita memang melihatkan seperti ini teknik meditasi yang kita berikan, dan alhamdulillah sepertinya anak-anak sangat terbantu dengan meditasi tersebut. Kemudian ini terkait masalah sedikit individual, maksudnya individual ini apa ini yang kita pakai itu, apakah memang dengan cara mendekatkan kepada anak itu menanyakan masalahnya, atau memang anak sendiri yang mendatangi dia untuk menceritakan masalahnya? Anak sendiri untuk individual ini anak sendiri yang datang kepada Za. Anak sendiri yang datang, dia bercerita Za cerita sama Za waktu Za, dan alhamdulillah waktu itu Indah juga tidak ada kegiatan, dan alhamdulillah Indah menyelesaikan permasalahan anak itu dalam 2 hari itu Za. Dan alhamdulillah sekarang itu anak-anak sudah bisa kembali lagi dengan teman-temannya dalam keadaan ya kemungkinan cuman seketik selayang-selayang lagi kalau baca kakaknya gitu. Lain tak kayak memang cuma Dan yang terakhir yang masalah alat masalah ini, selain disebarkan dan diisi oleh anak itu, apa tindak lanjutnya? Kan udah tahu tuh apa masalah tindak lanjutnya bagaimana? Apakah anak itu dipanggil ke individualnya atau memang terpecahkan nggak masalah dengan tersebut? Yang kemarin itu kita mengambil dari hasil tersebut kan kita merincikan dulu zaman mana permasalahan anak yang menurut Indah dari hasil awal itu yang masalahnya itu memang berat gitu Kak. Dan di situ kita mendapatkan 7 orang anak yang masalahnya cukup berat Kak. Dan ada beberapa anak yang memiliki masalah yang hampir sama dengan temannya gitu Kak. Jadi Indah merasa yang hampir sama dengan temannya ini nanti akan Indah sebelum Indah pergi dari sini, Indah akan melakukan bimbingan klasikal sekali lagi Za, dengan tema yang sangat menjorok ke dalam hal permasalahan anak itu Za. Dan untuk anak yang bermasalah yang begitu, alhamdulillah Indah sudah memanggilnya, Indah sudah memberikan juga layanan individual, juga memberikan layanan kelompok buat anak yang bertuju itu Za. Kenapa Indah memberikan teknik tersebut kepada anak? Karena Indah cemas akan hasil belajarnya nanti Za. Jika seandainya permasalahannya tidak cepat Indah tangani dan tidak cepat Indah selesaikan, Indah takutnya nanti anak ini tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi kan sayang. Padahal dia mempunyai potensi di bidang tersebut, tapi dia tidak yakin dan tidak percaya diri, dan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Disitulah Indah mulai memberikan kayak gencetan kepada anak agar anak ini bisa lebih semangat lagi gitu. Setelah konseling anak-anak yang masalahnya berat itu, kemudian ada perubahan dari alhamdulillah contohnya salah satunya yang inisial JF lah, yang biasanya dia dalam hafal itu sangat susah, dalam teknik apapun diberikan itu susah gitu dan juga si kakak juga susah untuk menerima kayak sering beribut dengan teman-temannya dengan hal-hal sepele. Alhamdulillah setelah Indah melakukan itu dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Untuk si kakak ini sudah bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa membawa orang tua lagi ke dalam permasalahannya Za. Dan untuk si JF ini Za, alhamdulillah untuk dia menghafal, alhamdulillah sekarang dia sudah mulai lancar Za, dan untuk nilai-nilainya sudah mulai dilengkapi lagi. Dan kemarin Indah juga sempat melakukan yaitu teknik muhasabah Za. Mungkin Pak Indah memasukkannya ke dalam slide ini. Mengapa Indah melakukan teknik muhasabah ini ke kelas 6? Karena Indah merasa anak-anak ini bukan anak-anak yang nakal, anak-anak ini bukan anak-anak yang bodoh, anak-anak ini juga bukan anak-anak yang terisolir atau yang dari keluarga yang belakangan saja, tidak Za. Tetapi anak ini mempunyai potensi, tapi banyak yang tidak mengerti akan potensi yang dimiliki oleh seorang anak ini Za. Jadi dari situ Indah melaksanakan teknik muhasabah ini kepada anak agar anak itu lebih bisa kayak menerima ketika dia dibeda-bedakan oleh guru atau dibeda-bedakan oleh orang tua, dia bisa menyadari
mungkin ini cara orang tua untuk mendorong dia untuk lebih semangat lagi belajar. Mungkin itu yang bisa Anda selesaikan Kak, dan sudah bisa Anda jawab. Berarti dari penjelasan Anda tadi memang butuh kita guru PK SD. Mudah-mudahan nanti memang ada ya SD untuk guru PK. Dan untuk teknik yang lainnya kalau seandainya dikasih waktu yang lebih lama lagi, mungkin banyak teknik yang akan Anda berikan. Mungkin teknik kursi kosong ini bukan hanya Anda berikan kepada satu orang anak, tapi mungkin banyak anak yang bisa diselesaikan dengan teknik kursi kosong ini. Teknik kursi kosong ini dilakukan ketika seorang anak tidak bisa mengekspresikan atau tidak bisa menyelesaikan permasalahannya langsung kepada orangnya. Seperti contohnya, Indah yang bermasalah dengan teman Indah secara langsung, Indah tidak bisa untuk menceritakan, atau Indah tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Jadi dengan teknik kursi kosong ini kita bisa menyelesaikan secara berlahan, atau kita bisa menimbulkan kepercayaan diri anak agar anak bisa menyelesaikan. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktu dan arahannya dan juga pertanyaan Za. Kalau ada